Ketika santri Takosus bertemu Kitaro 20, mereka berkata buktikan. Dan ketika santri Iliin bertemu KBRI 20, mereka berkata wani. Dan ketika santri Darussalam bertemu KKDS 20, mereka akan berkata Darussalam, malas menyerah. Dan ketika Kang Akbar berdiri di hadapan kalian semua, akan kukatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus samsa wal qamar daibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa sakhkhara lakumul jannata wan nar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil busra. Salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Ashabul fadilah Saykhina wa murabbi ruhina As-Syekh Taufiqul Hakim Al-Hajj wa ala alihil kurama wal a'izza atalawwah baqa'ahum. Allahumma hadratul asatidil kurama wa ala ra'sihim ra'isil ma'had daril falah amsilati abinal kiram abi husni mubarak a'azahumullah wa ra'isid daulati Darussalam a'azahullah bisihatin daimah wa ila jami'i ashabil masalik lil ulum al ahibba wal aizza. Antum? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Alah, gendut, tidur enak-enak, lempar, nggak tahu orang capek apa. Ustazmu sendiri dirasani, Bon. Seperti inikah adab seorang santri? Di zaman milenial ini semakin sedikit santri yang memiliki adab. Kenapa Kang Akbar katakan seperti itu? Di zaman milenial ini semakin banyak santri ketika di depan ustadznya, ketika di depan pembimbingnya, ketika di depan gurunya nunduk-nunduk sampai ngesot-ngesot. Tapi ketika di kamarnya yang diceritakan kejelekan dan aib gurunya, bahkan sampai menyebut nama gurunya langsung dengan namanya tanpa memakai kata ustadz. Bagaimana jikalau beliau tahu betapa sakitnya hati beliau? Jangan sampai kita menyakiti hati beliau. Pedoman santri adalah jangankan aku menyakiti hatimu, untuk memandangmu dengan tajam pun aku tidak berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jangan mentang-mentang beliau lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita. Siapapun yang mengajarkan kita satu huruf dalam agama, itu adalah bapak kita dalam agama. Shallu ala Nabi Muhammad.
Kang, duduk Kang. Apa tah apa? Sungguh beraninya santri itu makan dan minum sambil berdiri. Seperti inikah adat dan budaya kita? Hah? Tidak kan? Sudah banyak kultur atau budaya Darul Falah yang kini sudah mulai hilang. Dengan berjalannya waktu, cepatnya detik, dan hilangnya menit tanpa kita sadari, adat makan dan minum sambil duduk sudah hampir punah. Yang mana sekarang santri Darul Falah Amsilati sudah mulai berani, bahkan terang-terangan makan dan minum sambil berdiri. Padahal sudah didawuhkan oleh Romo Yai, adat kita adalah tidak makan dan minum sambil berdiri. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak makan dan minum berdiri. Padahal sudah jelas terpampang di depan tembok kantor pusat yang mengatakan, selamat sudah makan dan minum sambil berdiri. Dengan itu kalian mendapatkan dua hadiah. Hadiah yang pertama, rusaknya badan. Hadiah yang kedua, hilangnya kemanfaatan ilmu. Saya punya sedikit cerita. Pada waktu itu saya melihat santri An-Naim yang masih kecil, imut, dan pastinya unyu-unyu. Pada waktu itu santri An-Naim ini melihat santri yang lebih dewasa daripadanya, lebih lawas daripadanya. Pada waktu itu si santri lawas sedang makan dengan pedenya, keremus, keremus, keremus. Kemudian santri Naim melihat. Tak lama kemudian si santri Naim ini mengatakan, "Kang, oi, ada bekang gede ondal-ondol. Duduk tah Kang, makan sambil berdiri gak duwe izin." Dan seketika itu juga santri lawas itu makan dengan duduk, dengan diselimuti rasa malu. Saya punya peribahasa, santri lawas makan berdiri, santri baru makan berlari-lari. Masa kita sebagai santri yang lebih lawas, fannya lebih tinggi, masa masih makan dan minum sambil berdiri? Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir 7 nampan. Ada. Allah. Seperti inikah etika seorang santri? Padahal sudah jelas. Lupakah kalian dengan dawuhnya Romo Yai Taufikul Hakim, bahwasanya apa yang ada di sekelilingmu adalah gambaran hatimu. Apabila di sekelilingmu bersih, sebersih itu pula hatimu. Akan tetapi sebaliknya, apabila di sekelilingmu kotor, maka sekotor itu pula hatimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyib yuhibbu thayyib, nadifun yuhibbu nadhafah." Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, dan Allah itu bersih juga mencintai kebersihan. Katanya kalian santri Amsilati, kenapa masih membuang sampah sembarangan? Katanya kalian ingin dicintai oleh Allah, kenapa masih membuang sampah sembarangan? Katanya kalian ingin dicintai oleh Rasulullah, kenapa masih membuang sampah sembarangan? Jikalau kita masih terus seperti ini,
Bagaimana bisa hati yang kotor ini untuk mendapatkan ukhti santri putri Darul Falah Amsilati? Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Ban, aja ning kene ta, ban. Ada lemari kurang ajar. Misuh sakarepe dhewe, berbicara kotor, merusak fasilitas pondok. Peringatan keras kepada seluruh santri, siapapun yang merasa dirinya sering berkata kotor yang bukan mencerminkan akhlak santri, bersegeralah untuk berpuasa selama 3 hari, dan itu berpuasa bisu. Kama qala Syekhuna Taufikul Hakim. Betapa pedulinya beliau dengan kita. Beliau sudah memberikan peringatan keras kepada kita. Kenapa kita masih terus seperti ini, masih sering berkata kotor yang bukan mencerminkan akhlak santri? Bahkan Bang Haji Roma Irama mengatakan, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Butakah kita dengan peraturan-peraturan pondok? Tulikah pendengaran kita dengan nasihat-nasihat guru? Sadarlah, sadarlah, dan mari jagalah lisan kita, karena sesungguhnya orang yang paling berat siksanya adalah orang yang kotor omongannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sendal kayaknya kenal nih. Ini punya Madani ya? Nggak tahu lah, orang sendal saya digosok, ya saya gosok balik lah. Terus no kang gosope, terus no. Ini adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Entah sampai kapan kita akan terus seperti ini. Seperti inikah budaya kita? Budaya menggosok? Apakah kita akan terus seperti ini? Apa perlu Departemen Detak buka cabang di setiap asrama?
Apa perlu? Apakah kita akan terus seperti ini? Padahal sudah jelas di dalam buku KUHP Keamanan Pusat pasal 2 ayat 9 yang berbunyi larangan bagi seluruh santri untuk menggosok berupa apa saja. Yang lebih parahnya lagi ketika menggosok yang digosok milik gurunya. Na'udzubillahi min. Ketahuilah bahwasanya ibadah dari barang haram bagaikan membangun rumah di atas itu sama saja mustahil. Kenapa kita masih sering terjadi di antara kita perbuatan gosok ini? Berangkat dari sini kita sadar ternyata masih banyak dari kita yang masih melakukan hal-hal yang salah namun kaprah. Salah yang kaprah yaitu sesuatu kesalahan yang sudah sering banyak umumnya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Yang salah jangan sampai terus bertambah, dan yang sudah kaprah jangan biarkan terus merambah. Malam ini mari kita sama-sama meminta maaf kepada Romo Yai Taufikul Hakim. Karena apa? Karena kita belum bisa menjadi seperti apa yang beliau harapkan. Santri yang penuh dengan kesalahan, santri yang penuh dengan kekurangan. Semoga kita diakui sebagai santrinya untuk selama-lamanya. Jadilah santri yang taat kepada guru, jadilah santri yang berakhlakul karimah, jadilah iliyin yang berbudi pekerti dan berilmu tinggi. Jadilah takosus yang sederhana dalam sikap dan sempurna dalam akhlak. Jadilah al-ma'wa yang ikhlas beramal dan istiqomah belajar. Jadilah tasawuf yang berhati bersih dan berpikir jernih. Jadilah an-naim yang belajar aktif, berpikir positif. Dan jadilah Darussalam yang anggun secara moral dan berwibawa secara intelektual. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.